semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Haifa Welfi dengan NIM akhir 140548 dan rekan saya. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yasmin Aulia Putri dengan NIM belakang 120060. Lalu dilanjut dengan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaira Eva Putri dengan NIM akhir 14073 dan ini rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan aku Devina Darnanto dengan NIM 130250. Selamat menyaksikan. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta setelah ciptaan tersebut dibuat dalam bentuk nyata dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dari hak cipta itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah karya sastra. Karya sastra ini contohnya seperti tulisan, pidato, puisi, dan yang lain. Yang kedua adalah karya seni. Karya seni ini contohnya adalah lukisan, patung, kaligrafi, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah karya visual. Karya visual ini contohnya seperti animasi, film, dan drama. Dan yang terakhir adalah karya musik. Karya musik ini mencangkup lagu, rekaman suara, rekaman visual, dan yang lainnya. Hak cipta bermulai pada awal abad ke-17 dan pada akhir abad ke-17. Yang mana pada awal abad ke-17 yaitu bermula di Inggris, lalu yang pada akhir abad ke-17 yaitu di Prancis. Hal ini dikarenakan antara Inggris dan juga Prancis memiliki dua rezim sistem yang sama, yang mana kedua sistem hukum tersebut melahirkan economy right dan moral right dalam hak cipta. Lahirnya konsep economy right bermula ketika hak cipta dilahirkan di Inggris. Di Inggris, hak cipta berkonsep copyright, lahir dengan berpondasi pada bisnis percetakan dan penerbitan buku. Namun, hal ini mengalami perubahan yang bermula hanya untuk keperluan Raja Inggris menjadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta yang bersifat ekonomi. Sedangkan konsep moral right bermula berkembang di Prancis, mana konsep ini menempatkan sebuah ciptaan adalah hasil dari manusia secara intelektual. Konsep ini juga melahirkan sebuah konsep hak moral yang tidak dikenal negara dengan sebutan common law. Di Indonesia, hak cipta berkonsep copyright atau hak salin, yang mana hal tersebut bermula ketika biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk membuat salinan sebuah karya sama dengan pembuatan karya aslinya. Awalnya hak monopoli tersebut diberikan ke penerbit, namun pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris bahwa hak tadi itu sepenuhnya diberikan kepada pengarang. Peraturan ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan mengatur masa berlaku hak eksekutif memegang copyright. Tahun 1886 pertama kali mengatur copyright antar negara, yang mana dalam hal ini copyright diberikan kepada karya cipta serta pengarang tidak wajib mendaftarkan karya yang dibuat. Kemudian setelah karya yang ditulis oleh pengarang dicetak dan dipublikasikan, maka pengarang akan mendapatkan hak eksklusif copyright. Lalu di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta mengalami banyak perubahan, diantaranya satu, Author's Right pada tahun 1912, Statesblad nomor 600 tahun 1912. Disusul dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, lalu yang ketiga Undang-Undang nomor 7 tahun 1987. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 1997. Yang kelima Undang-Undang nomor 19 tahun 2002. Lalu yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Konvensi Hak Cipta adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta dari karya yang dibuatnya. Konvensi ini menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak cipta di seluruh dunia, sehingga pencipta dapat memiliki kontrol atas karya mereka dan mendapatkan manfaat dari hasil kreatif mereka. Beberapa contoh konvensi hak cipta yang terkenal adalah yang pertama, Konvensi Berne untuk perlindungan karya sastra dan seni atau Berne Convention. Yang kedua adalah Konvensi Hak Cipta Universal atau Universal Copyright Convention. Dan yang terakhir adalah Perjanjian Hak Cipta WIPO atau WIPO Copyright Treaty. Selanjutnya yaitu hak-hak dalam hak cipta. Yang pertama yaitu hak moral. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi, secara abadi pada diri pencipta. Di dalam hak moral terdapat 5 hal yang menjadi hak moral pencipta. Yang pertama,
mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama samaran. Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Yang kelima, mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta tersebut meninggal. Yang kedua adalah hak ekonomi. Hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu yang pertama, penerbitan ciptaan. Yang kedua, penggandaan dalam penerbitan ciptaan. Yang ketiga, penerjemahan ciptaan. Yang keempat, pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan. Yang kelima, pendistribusian ciptaan atau salinannya. Yang ketujuh, pertunjukan ciptaan. Yang kedelapan, komunikasi ciptaan. Yang kesembilan, penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melakukan hak ekonomi, pencipta tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengadaan secara komersial terhadap ciptaan dilarang apabila tidak ada izin dari sang pencipta. Selain itu, undang-undang mengenai hak cipta juga mengatur mengenai hak ekonomi atau hasil foto ataupun potret, yang dimana setiap orang dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, dan mendistribusikan potret tersebut tanpa dibuat atau tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli waris. Kemudian kita akan membahas alur pengajuan permohonan pencatatan hak cipta. Yang pertama, kita harus ada registrasi akun di dalam hakcipta.gip.go.id. Kemudian kita akan klik tambah untuk membuat permohonan baru, yang kemudian kita harus isi seluruh formulir yang tersedia, yang kemudian akan kita unggah data dukung yang dibutuhkan, lalu persetujuan otomatis pencatatan hak cipta, lalu pencetakan surat pencatatan. Kemudian kita akan beralih ke dalam pengalihan hak cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengalihan hak cipta diatur secara jelas, yaitu dalam pasal 16 ayat 2, yang menyebutkan bahwa hak cipta bisa dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui beberapa cara seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang diizinkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penting untuk dipahami bahwa yang dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi atas ciptaan tersebut, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta. Menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Meski demikian, pelaksanaan hak moral tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta. Selanjutnya, mengenai pembatalan hak cipta. Pihak yang memiliki hak untuk melakukan pendaftaran dan pembatalan dalam hak cipta adalah pencipta atau pemegang, pemilik atau seseorang yang mempunyai kuasa terhadap suatu hak cipta tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 66 dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Dalam praktiknya, pendaftaran dan pembatalan hak cipta seringkali digunakan sebagai langkah untuk penyerobotan hak cipta. Hal ini dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 08K/HQ/2005. Untuk itu, sebelum mendaftarkan atau membatalkan hak cipta, setiap pihak harus dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang atau seseorang yang diberikan kuasa terhadap suatu hak cipta yang dimaksud. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seseorang atau pihak yang dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang atau seseorang yang diberikan kuasa terhadap hak cipta tidak dapat melakukan pendaftaran maupun pembatalan terhadap suatu hak cipta.
Kriteria pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan atau produksi materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Lalu hak-hak yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti penggunaan eksklusif suatu karya untuk jangka waktu tertentu dilanggar oleh pihak ketiga. Adapun kriteria pelanggaran hak cipta yaitu yang pertama membuat salinan buku tanpa izin dari penulis maupun penerbit. Lalu yang kedua yaitu mengunggah atau mengunduh musik dari internet tanpa seizin dari pemegang seorang hak cipta. Yang ketiga, pemegang software tanpa membeli lisensi yang sah dari pemegang hak cipta. Lalu yang keempat, menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang layak atau mengklaim karya tersebut sebagai karya miliknya sendiri. Yang mana jika seseorang melakukan suatu pelanggaran atas hak cipta yang telah saya sebutkan tadi, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Yang pertama, pengumuman atau perbanyakan tanpa hak. Lalu yang kedua, diancam hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 5 miliar untuk yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan atau memperbanyak suatu ciptaan. Lalu yang ketiga, menyiarkan atau menjual hasil pelanggaran, diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 500 juta bagi yang menyiarkan, memamerkan, atau menjual ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Lalu yang terakhir, penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 500 juta bagi yang memperbanyak penggunaan program komputer tanpa hak.